Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia mencerminkan perubahan dan penyempurnaan yang terjadi seiring dengan perkembangan budaya, politik, dan identitas bangsa. Berikut ini adalah uraian lengkap tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. 1. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Pada tahun 1901, ejaan ini disusun oleh Carles Adriaan van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Van der Tuuk. Ejaan ini dikenal sebagai ejaan resmi bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin. Aturan yang digunakan diambil sebagian dari ejaan bahasa Belanda. Ejaan ini digunakan secara luas pada masa kolonial, terutama dalam pendidikan dan literatur berbahasa Melayu. 2. Ejaan Suwandi tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka, ejaan bahasa Indonesia mulai mengalami perubahan penting. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Suwandi, memperkenalkan sistem ejaan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. Ejaan ini sering disebut sebagai ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Kata serapan asing disederhanakan dan ditulis lebih sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi menjadi pedoman resmi ejaan bahasa Indonesia di masa awal kemerdekaan dan digunakan hingga tahun 1972. 3. Ejaan Melindo tahun 1967. Ejaan Melindo merupakan upaya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk menyatukan sistem ejaan bahasa Melayu Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk menyamakan penggunaan bahasa di kedua negara, terutama dalam penulisan. Namun, ejaan ini tidak berhasil diterapkan secara resmi karena adanya perbedaan politik dan budaya. Meskipun demikian, ide keseragaman ini menjadi dasar bagi penyusunan ejaan yang lebih sistematis di masa depan. 4. Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Pada 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia mengesahkan ejaan yang disempurnakan atau EYD melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Masyuri Saleh. Ejaan yang disempurnakan diterima secara luas dan menjadi acuan penulisan bahasa Indonesia yang baku, yang lebih mudah dipahami dan digunakan. 5. Penyempurnaan EYD. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI tahun 2015 dan 2022. Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melakukan revisi terhadap EYD. Hasil revisi ini menghasilkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Revisi ini bertujuan untuk menyelaraskan ejaan dengan perkembangan bahasa, khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Perubahan dalam PUEBI antara lain penyesuaian dalam penggunaan huruf kapital, perubahan aturan tanda baca yang lebih fleksibel, penulisan unsur serapan yang lebih sesuai dengan kaidah Indonesia. Pada tahun 2022 dilakukan lagi penyempurnaan terhadap PUEBI yang mengatur lebih detail mengenai penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan kata baku. Revisi ini bertujuan agar bahasa Indonesia tetap konsisten, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks sosial serta ilmiah yang terus berkembang. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia beradaptasi dan mengalami penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui dari ejaan Van Ophuijsen yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda, ejaan Suwandi sebagai cerminan identitas bangsa pasca kemerdekaan, hingga PUEBI yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan digital. Setiap perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga bahasa Indonesia agar tetap dinamis dan fungsional.